Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas PTI Jakarta, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 5, ingin mempresentasikan tentang hermeneutika Al-Quran dengan dosen pengampu Dr. Lalu Muhammad Samiuddin MPD. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eka Ayu Septiana dan saya Noviana Tersyatibra. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Oke, jadi kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan membahas tentang pengertian hermeneutika Al-Quran, asal-usul hermeneutika Al-Quran, trilogi hermeneutika, kemudian ada ruang lingkup perkembangan hermeneutika di Barat dan Timur, serta kesimpulannya. Oke, selanjutnya akan saya bahas di sini ada pengertian hermeneutika Al-Quran. Jadi hermeneutika Al-Quran ini secara etimologis berasal dari kata kerja bahasa Yunani, yaitu hermeneuin, yang artinya menafsirkan, menjelaskan, dan menerjemahkan. Sedangkan kata benda dari hermeneuin adalah hermeneia, yang artinya penafsiran atau interpretasi. Sedangkan pengertian hermeneutik secara terminologis atau secara istilah didefinisikan sebagai ajaran tentang proses interpretatif, juga tentang pemberian arti atau penafsiran. Jadi pada intinya itu hermeneutika ini tuh ilmu tentang penafsiran gitu. Kemudian ada hermeneutika Al-Quran. Pengertiannya adalah upaya untuk memahami makna yang terkandung dalam kitab suci tersebut dengan memperhatikan konteks bahasa, budaya, sejarah, serta tujuan yang ingin disampaikan oleh ayat-ayatnya. Kemudian ada asal-usul hermeneutika Al-Quran. Jadi kita harus tahu dulu nih asal-usulnya dari mana ya. Jadi asal-usul hermeneutika Al-Quran ini pada awalnya sekitar abad ke-16, hermeneutik banyak dipakai oleh mereka yang berhubungan erat dengan kitab suci Injil dalam menafsirkan kehendak Tuhan kepada manusia. Kemudian ia berkembang dalam berbagai disiplin ilmu yang luas. Kajian yang sama juga dilakukan pada teks-teks klasik Yunani dan Romawi. Bentuk hermeneutik dalam kajian di atas mulai berkembang pada abad ke-17 sampai 18 Masehi. Kemudian pada abad ke-20, kajian hermeneutik ini semakin semarak dan luas. Ia tidak hanya mencakup bidang kajian kitab suci Injil saja, tapi dan teks-teks klasik belaka, melainkan berkembang jauh pada ilmu-ilmu lain seperti sejarah, hukum, filsafat, kesastraan, dan lain sebagainya yang tercakup dalam ilmu pengetahuan tentang kemanusiaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang 3 masa dalam sejarah hermeneutika, yaitu yang pertama ada masa klasik. Jadi di masa klasik ini hermeneutika itu berakar pada kebudayaan Yunani kuno, yang dimana aktivitasnya itu menafsirkan yang sudah dilakukan terhadap teks-teks mitologis, puisi epik, dan karya sastra. Nah, pada masa ini hermeneutika belum menjadi suatu disiplin filsafat formal, tetapi lebih sebagai praktik penafsiran terhadap makna simbolik dari pesan tersembunyi dalam teks-teks keagamaan atau sastra-sastra. Kemudian ada hermeneutika pada masa modern. Nah, pada masa ini itu hermeneutika itu mulai berkembang dari praktik keilmuan yang terbatas pada penafsiran kitab suci yang menjadi metode sistematik dalam memahami teks secara umum. Kemudian kayak misalnya sejarah dan filsafat secara lebih ilmiah dan rasional, terutama setelah era pencerahan atau yang disebut itu Aufklärung di Eropa. Nah, pada masa ini itu hermeneutika ini tidak lagi dilihat hanya sebagai teknik interpretasi, tetapi sebagai metodologi ilmiah yang dapat digunakan dalam ilmu-ilmu kemanusiaan.
Kemudian yang ketiga, bahasa kontemporer. Nah, pada bahasa kontemporer ini, hermeneutika ini mengalami pergeseran dari pendekatan metodologis yang sebagaimana dijelaskan oleh yang dikembangkan oleh Claire Marshall dan Dilthey menjadi pendekatan filsafat pemahaman. Nah, jadi dimulai pada masa kontemporer ini, hermeneutika itu udah mulai masuk ke ilmu filsafatnya gitu, pendekatan filsafat. Nah, hermeneutika ini tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat untuk menafsirkan teks, tapi sebagai fondasi cara manusia memahami eksistensi, bahasa, dan dunia secara keseluruhan. Nah, transformasi ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan ilmiah dalam menjelaskan pengalaman manusia yang bersifat historis, simbolis, dan subjektif. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang trilogi hermeneutika. Apa sih trilogi hermeneutika itu? Jadi, trilogi hermeneutika itu adalah 3 kata kunci landasan filosofis hermeneutika. Jadi yang pertama itu ada kainuna, yang merupakan akar kata dari kata kana yang berarti berada atau kondisi berada. Nah, dalam hal itu maksudnya Tuhan, manusia, dan alam. Kemudian yang kedua ada sairura, merupakan kata baru dari kata sara yang bermakna berjalan atau perjalanan, sejarah atau kondisi berproses. Nah, dalam hal ini itu sejarah atau historis. Kemudian yang ketiga ada sairura yang berarti akar kata dari kata sara yang bermakna kondisi menjadi atau becoming, adalah itu maksudnya keadaan atau cita-cita ideal yang diharapkan. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup hermeneutika. Yang pertama ada penulis atau aktor. Nah, kita perlu tahu latar belakang si penulis, seperti budaya, sosial, dan kondisi sosial si penulis. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup hermeneutika. Yang pertama ada penulis atau autor. Kita perlu tahu latar belakang si penulis, seperti budaya, niat, dan kondisi sosial si penulis. Kenapa penting? Karena setiap tulisan pasti dipengaruhi oleh pengalaman dan situasi hidup si penulis. Contoh, dalam Islam sebelum menafsirkan Al-Quran, kita perlu mempelajari asbabun nuzul, sebab turun ayat, supaya ngerti konteksnya. Yang kedua ada teks. Kita perlu memperhatikan struktur kalimat, bahasa, simbol, dan gaya penulisan. Banyak teks nggak bisa langsung dipahami secara harfiah karena menggunakan bahasa kiasan atau simbolik. Contohnya, ketika Al-Quran menyebut tangan Tuhan, itu berarti Tuhan bukan mempunyai tangan, tapi itu simbol kekuasaan. Yang ketiga ada pembaca. Pembaca juga berperan penting dalam menafsirkan teks. Cara orang memahami teks bisa berbeda-beda, tergantung pada pengalaman, pengetahuan, dan kondisi sosial masing-masing. Dan penafsiran harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya saat ini. Contoh, dulu ada ayat yang membahas tentang perbudakan. Tafsir zaman dulu dan sekarang pasti berbeda, karena zaman sekarang perbudakan udah gak diterima lagi secara moral maupun hukum. Selanjutnya ada perkembangan hermeneutika barat dan timur. Yang pertama, awalnya hermeneutika itu cuma dipakai buat menafsirkan kitab suci, khususnya dalam agama Kristen. Tujuannya supaya orang biasa yang bukan ahli agama bisa ngerti isi kitab suci yang benar. Jadi fokus utamanya adalah menjelaskan isi teks keagamaan. Kemudian di sini yang kedua ada Friedrich Schleiermacher mulai memperluas hermeneutika gak cuma buat teks agama, tapi juga teks biasa kayak puisi, novel, dan lain sebagainya. Beliau bilang untuk bisa paham sebuah teks, kita harus ngerti niat penulisnya dan kondisi sosial zaman teks saat itu. Jadi bukan cuma baca, tapi juga dalami maksud dan latar belakang penulis. Kemudian yang ketiga ada Martin Heidegger bilang
itu bukan bagian dari eksistensi manusia. Artinya, cara kita ngerti sesuatu itu berkaitan dengan siapa kita sebagai manusia. Kemudian ada Hans Georg Gadamer, waktu kita baca teks, kita nggak netral, kita bawa pengalaman, tradisi, dan prasangka kita sendiri. Tapi justru itu penting karena pemahaman lahir dari dialog antara si pembaca dan teks. Kemudian yang keempat ada Jürgen Habermas dan Paul Ricoeur. Mereka fokus pada bagaimana teks bisa menyembunyikan ideologi atau kepentingan tertentu. Jadi membaca teks itu bukan cuma soal paham isinya, tapi juga harus kritis. Seperti apakah teks itu dipakai buat membenarkan ketidakadilan? Hermeneutika kritis mengajari kita buat gak gampang percaya, tapi lebih sadar dan analitis dalam membaca. Kemudian hermeneutika timur. Yang pertama, di dunia Islam, hermeneutika mulai berkembang sebagai cara untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran. Ilmu-ilmu yang mempelajari Al-Quran disebut ulumul Al-Quran. Sebenarnya adalah bentuk hermeneutika Islam karena mereka fokus mempelajari metode bagaimana membaca dan mengartikan Al-Quran yang ditafsir. Yang kedua, ada beberapa tokoh Muslim modern yang terkenal dalam bidang hermeneutika Islam, antara lain ada Fazlur Rahman, Muhammad Arqon, Nars Hamid, Abu Zaid, Hasan Hanafi, Abdullah Said. Mereka mencoba menafsirkan Al-Quran dengan cara yang lebih modern, yaitu dengan memperhatikan konteks sejarah dan sosial waktu Al-Quran diturunkan, bukan cuma baca teksnya saja. Jadi mereka juga memakai pendekatan ilmiah dan pemikiran kritis supaya maknanya lebih relevan buat zaman sekarang. Yang ketiga ada pendekatan objektif. Tokohnya ada Fazlur Rahman, Muhammad Arqon, Nasr Hamid, Abu Zaid. Mereka lebih fokus pada pemahaman intelektual, memakai analisis ilmiah dan logika buat memahami Al-Quran. Jadi mereka menafsirkan Al-Quran dengan cara yang lebih rasional dan terstruktur. Kemudian ada pendekatan non-objektif. Tokohnya ada Farid, S.A., Ali Asgar, Engineer. Mereka cenderung melihat interpretasi Al-Quran dari perspektif pengalaman sosial dan politik. Mereka memperhatikan bagaimana Al-Quran bisa memberikan inspirasi dalam konteks keadilan sosial dan perubahan masyarakat. Jadi kesimpulannya, hermeneutika Al-Quran adalah ilmu yang dan cara untuk memahami makna Al-Quran dengan memperhatikan konteks bahasa, budaya, sejarah, dan keinginan dari setiap ayatnya. Ilmu ini berasal dari tradisi hermeneutika yang mulai berkembang sejak abad ke-16 di Eropa. Kemudian berkembang ke berbagai bidang ilmu. Dalam sejarahnya, hermeneutika mengalami 3 periode perkembangan. Masa klasik fokus pada pengertian simbolik teks kuno, masa modern yang mengembangkan metode ilmiah yang terstruktur, dan masa kontemporer adalah yang memandang hermeneutika sebagai ilmu pemahaman tentang kehidupan manusia. Nah, dalam konteks Islam, hermeneutika ini sangat penting untuk menghindari kesalahan tafsir yang terlalu kaku. Dengan mempertimbangkan aspek sosial dan sejarah, hermeneutika membantu dalam memahami Al-Quran secara lebih luas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Ilmu ini juga berkembang melalui para ahli kontemporer yang menggunakan pendekatan objektif dan non-objektif dalam menafsirkan Al-Quran agar sesuai dengan kondisi zaman dan realitas sosial umat Islam. Oke, kurang lebihnya sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.